Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 9. Meditasi tentang persepsi. 10 praktek penyembuhan untuk mengembangkan kewaspadaan. Judul asli Meditation on Perception, 10 Healing Practices to Cultivate Mindfulness. Penulis Bhante Gunaratana, author of Mindfulness in Plain English. Kata pengantar, Bhikkhu Bodhi. Penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, Dr. Anda Lani Anggawati, Dr. Anda Wena Sintiawati. Editor, Rudi Ananda Limiadi, SSI, MM. Diterbitkan oleh Wisma Sambodhi, Klaten, untuk menyambut Kathina Puja 20 Oktober 2016. Bagian 2. 10 persepsi yang menyembuhkan. Bab 13. Kewaspadaan akan bernafas. Dan apa, Ananda, kewaspadaan akan bernafas itu? Di sini, seorang bhikkhu setelah pergi ke hutan, ke kaki pohon, atau ke gubuk kosong, duduk. Setelah bersila, menegakkan tubuh, dan memantapkan kewaspadaan di hadapannya, dengan waspada dia menarik nafas. Waspada dia menghembuskan nafas. Ketika menarik nafas panjang, dia mengetahui, aku menarik nafas panjang. Atau ketika menghembuskan nafas panjang, dia mengetahui, aku menghembuskan nafas panjang. Ketika menarik nafas pendek, dia mengetahui, aku menarik nafas pendek. Atau ketika menghembuskan nafas pendek, dia mengetahui, aku menghembuskan nafas pendek. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami seluruh tubuh, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami seluruh tubuh, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan menenangkan aktivitas tubuh, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan menenangkan aktivitas tubuh, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami kegiuran, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami kegiuran, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami kebahagiaan, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami kebahagiaan, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami aktivitas mental, aku akan menarik nafas. Dia akan berlatih demikian. Dengan mengalami aktivitas mental, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan menenangkan aktivitas mental, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan menenangkan aktivitas mental, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami pikiran, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengalami pikiran, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan menggembirakan pikiran,
aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan menggembirakan pikiran, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengkonsentrasikan pikiran, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan mengkonsentrasikan pikiran, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan membebaskan pikiran, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan membebaskan pikiran, saya akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan ketidakkekalan, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan ketidakkekalan, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan pemudaran, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan pemudaran, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan penghentian, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan penghentian, aku akan menghembuskan nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan pelepasan, aku akan menarik nafas. Dia berlatih demikian. Dengan merenungkan pelepasan, aku akan menghembuskan nafas. Inilah yang disebut kewaspadaan akan bernafas. Jika, Ananda, engkau mengunjungi Biku Girimananda dan berbicara kepadanya tentang 10 persepsi ini, ada kemungkinan bahwa ketika mendengar tentang hal ini, dia akan segera sembuh dari sakitnya. Kemudian, setelah Yang Mulia Ananda mempelajari 10 persepsi ini dari yang terberkahi, dia pergi menemui Yang Mulia Girimananda dan menyampaikan hal itu kepadanya. Ketika Yang Mulia Girimananda mendengar tentang 10 persepsi ini, penderitaannya langsung mereda. Yang Mulia Girimananda sembuh dari sakitnya, dan demikianlah beliau terobati dari penyakitnya. Terjemahan Biku Bodhi. Persepsi murni dari nafas murni. Persepsi penyembuhan ke-10, yaitu kewaspadaan akan bernafas, memang sangat penting. Sementara kita berpengalaman dalam mempraktekkan meditasi tentang nafas, hal pertama yang terlihat adalah bahwa kita dapat mempersepsikan setiap bagian penarikan nafas dan penghembusan nafas kita tanpa distorsi. Tak ada yang dapat mendistorsikan nafas. Dengan memberikan perhatian yang total dan tak terbagi pada nafas murni ini, persepsi kita menjadi makin murni. Persepsi murni dari nafas murni ini menenangkan pikiran, merilekskan tubuh, dan mempercepat kemampuan kita untuk sembuh dari penyakit. Pada saat yang sama, kita makin terampil dalam konsentrasi dan kewaspadaan. Dua hal ini memberikan kontribusi yang kuat pada kesehatan mental. Kewaspadaan akan bernafas juga memberikan instruksi. Ketika kita menggunakan meditasi nafas untuk memeriksa sistem pikiran tubuh sebagaimana adanya, kita memperoleh pandangan terang ke dalam berbagai poin dhamma yang penting. Sebagaimana Buddha menjelaskan, semua dhamma muncul dari perhatian. Sudah kita lihat bahwa kita dapat menggunakan kewaspadaan akan bernafas untuk mendapatkan pengetahuan langsung tentang 5 agregat, bentuk, perasaan,
persepsi, pemikiran, dan kesadaran. Ketika kita memahami 5 agregat nafas dengan perhatian yang waspada, kita melihat bahwa masing-masing terdiri dari 3 momen minor, momen muncul, momen hidup, dan momen berlalu. Itu berlaku bagi semua hal yang eksis. Aktivitas ini tidak pernah berhenti. Inilah sifat ketidakkekalan. Sentuhan nafas di lubang hidung ketika kita menarik dan mengembuskan nafas, serta perasaan, persepsi, dan berbagai pemikiran yang muncul di dalam kesadaran ketika kita bernafas itu tidak tinggal di situ terus. Mereka berakhir tanpa meninggalkan jejak. Begitu pergi, mereka lenyap selamanya. Bentuk baru, perasaan baru, persepsi baru, pemikiran baru, dan kesadaran baru selalu muncul. Mengamati perubahan-perubahan ini mengajarkan ketidakmelekatan kepada kita, sehingga kita lebih mudah melepaskan kebiasaan melekat ke bagian manapun dari tubuh atau pikiran. Selain itu, kewaspadaan akan bernafas mendukung meditasi yang terfokus dan jernih tentang 9 persepsi lainnya. Ketika kita mencapai persepsi ke-10, kita menggunakan kejernihan dan stabilitas ini untuk bermeditasi tentang 4 landasan kewaspadaan. Kewaspadaan akan tubuh, kewaspadaan akan perasaan, kewaspadaan akan pikiran, dan kewaspadaan akan dhamma atau fenomena. Sebagai hasil dari meditasi ini, 7 faktor pencerahan pun berkembang pada kita. Faktor-faktor ini, kewaspadaan, penyelidikan ke dalam fenomena, energi, kegembiraan, ketenangan, konsentrasi, dan ketenangseimbangan muncul secara berurutan. Setiap tahap menuju ke tahap berikutnya. Faktor-faktor ini membimbing kita menuju pencapaian pemasuk arus, tahap pencerapan yang pertama. 4 landasan kewaspadaan. 4 landasan kewaspadaan dihadirkan di Girimananda Sutta sebagai rangkaian dari 16 subjek meditasi. Masing-masing dari 16 subjek ini mempunyai 2 bagian, menarik nafas dan menghembuskan nafas. 16 subjek itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok 4 atau tetrat sesuai dengan salah satu dari 4 landasan kewaspadaan. Pada tingkat meditasi yang paling maju, 4 subjek meditasi di tetrat pertama tentang kewaspadaan akan tubuh itu sesuai dengan 4 siklus nafas masuk dan nafas keluar. Atau, dengan kata lain, 8 nafas individual, satu setelah yang lain. Pada zaman Buddha, ada biku-biku yang mencapai pencerahan secepat itu, karena pemahaman mereka yang jernih dan kewaspadaan yang sempurna. Ini adalah uraian tentang subjek-subjek meditasi di masing-masing tetrat. Kewaspadaan akan tubuh. Menarik nafas panjang, menghembuskan nafas panjang. Menarik nafas pendek, menghembuskan nafas pendek. Menarik nafas dengan mengalami seluruh tubuh, menghembuskan nafas dengan mengalami seluruh tubuh. Menarik nafas dengan menenangkan aktivitas tubuh, menghembuskan nafas dengan menenangkan aktivitas tubuh. Kewaspadaan akan perasaan. Menarik nafas dengan mengalami kegiuran, menghembuskan nafas dengan mengalami kegiuran. Menarik nafas dengan mengalami kebahagiaan, menghembuskan nafas dengan mengalami kebahagiaan. Menarik nafas dengan mengalami aktivitas mental, menghembuskan nafas dengan mengalami aktivitas mental. Menarik nafas dengan menenangkan aktivitas mental, menghembuskan nafas dengan menenangkan aktivitas mental. Kewaspadaan akan pikiran. Menarik nafas dengan mengalami pikiran, menghembuskan nafas dengan mengalami pikiran. Menarik nafas dengan menggembirakan pikiran, menghembuskan nafas dengan menggembirakan pikiran. Menarik nafas dengan mengkonsentrasikan pikiran,
menghembuskan nafas dengan mengkonsentrasikan pikiran. Menarik nafas dengan membebaskan pikiran, menghembuskan nafas dengan membebaskan pikiran. Kewaspadaan akan fenomena dhamma. Menarik nafas dengan merenungkan ketidakkekalan, menghembuskan nafas dengan merenungkan ketidakkekalan. Menarik nafas dengan merenungkan pemudaran, menghembuskan nafas dengan merenungkan pemudaran. Menarik nafas dengan merenungkan penghentian, menghembuskan nafas dengan merenungkan penghentian. Menarik nafas dengan merenungkan pelepasan, menghembuskan nafas dengan merenungkan pelepasan. Di Anapanasati Sutta, secara lebih mendetail, Buddha menjelaskan cara bermeditasi tentang 4 landasan kewaspadaan. Kita mulai dengan meditasi pada tetrat pertama, kewaspadaan akan tubuh, sebagai berikut. Pada saat itu, seorang bhikkhu berdiam merenungkan tubuh sebagai tubuh, gigih, sepenuhnya sadar, dan waspada. Setelah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan untuk dunia, kukatakan bahwa ini adalah bagian tubuh tertentu di antara tubuh-tubuh, yaitu nafas masuk dan nafas keluar. Itulah sebabnya pada kesempatan itu, seorang bhikkhu berdiam merenungkan tubuh sebagai tubuh, gigih, sepenuhnya sadar dan waspada, karena telah menyingkirkan ketamakan dan kesedihan untuk dunia. Terjemahan Bhikkhu Bodhi. Fokus tentang meditasi pertama ini adalah tubuh nafas. Bentuk atau tubuh yang muncul ketika kita menarik nafas atau menghembuskan nafas. Kita mengalami nafas sebagai suatu tubuh ketika bentuk atau rupanya menimbulkan tekanan, pelepasan, dan sensasi-sensasi lain dari sentuhan di hidung, paru, dan perut. Tubuh nafas, demikian sutta itu melanjutkan, merupakan suatu tubuh di antara tubuh-tubuh. Dengan kata lain, ini adalah salah satu dari banyak tubuh atau banyak bagian yang membangun bentuk manusia. Kesadaran penuh dan kewaspadaan murni akan bahkan 1 dari 32 bagian tubuh sudah cukup bagi beberapa meditator untuk memperoleh pandangan terang. Lagi pula, ketika kita bermeditasi tentang tubuh nafas sebagai tubuh di antara tubuh-tubuh, kita tetap terfokus pada tubuh di dalam dan tentang tubuh itu sendiri dengan melihat tubuh sebagai sekedar bagian dari agregat bentuk tanpa memberikan warna kemelekatan seperti biasa. Kita tidak tamak terhadap bagian-bagian yang menyenangkan dan sedih atau menolak terhadap bagian-bagian yang tidak menyenangkan atau melapuk. Sebagaimana semua bentuk, tubuh pun menjadi ada, tetap hadir untuk beberapa saat, dan kemudian berlalu. Karena ia bukan diriku, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa melekat pada tubuh atau meratap ketika tubuh menjadi sakit atau melapuk sebagai akibat penuaan. Dan lagi, kita mengenali bahwa nafas, seperti semua tubuh-tubuh lainnya, terbentuk dari elemen-elemen tanah, air, udara, dan api. Kita dapat mengenali 4 elemen melalui fungsi karakternya. Fungsi elemen tanah adalah untuk membangkitkan sifat keras atau lembut. Sensasi-sensasi yang kita alami di tubuh ketika kita bernafas adalah karena adanya sifat keras dan lembut dari elemen tanah nafas. Demikian pula, kita melihat bahwa nafas terasa kering ketika elemen airnya rendah. Ketika kita sadar akan kelembapan di nafas, itu disebabkan oleh elemen airnya yang tinggi. Fungsi elemen udara adalah gerak dan energi. Kita mengalami gerakan nafas karena elemen udaranya. Suhu nafas adalah karena elemen apinya. Panas pun naik turun. Ketika elemen panas di nafas tinggi, nafas itu kita sebut panas. Ketika panasnya turun, kita menyebutnya nafas sejuk. Selain 4 elemen, bagian-bagian tubuh
termasuk nafas, digambarkan sebagai internal atau eksternal. Elemen-elemen di dalam tubuh adalah internal, yang di luar adalah eksternal. Ketika memikirkan pembedaan ini, kita mungkin menganggap bahwa nafas yang telah kita tarik adalah internal. Ketika kita menghembuskan nafas, nafas internalnya bercampur dengan udara eksternal, maka nafas itu eksternal. Kita bisa juga mengatakan bahwa tubuh internal adalah menarik nafas dan tubuh eksternal adalah menghembuskan nafas. Di Maharahulowada Sutta, Buddha menjelaskan arti kata internal dan eksternal seperti yang berlaku untuk 4 elemen tubuh itu. Sehubungan dengan elemen udara, kata beliau, apapun yang secara internal menjadi milik seseorang adalah udara, yaitu angin yang naik, angin yang turun, angin di kaki dan tangan, nafas masuk dan nafas keluar. Inilah yang disebut elemen udara internal. Lebih jauh lagi, Buddha menjelaskan, baik elemen udara internal maupun elemen udara eksternal hanyalah elemen udara. Poin ini penting karena kita cenderung melekati hal-hal yang kita pahami sebagai milik kita. Jika dilihat dengan kebijaksanaan yang tepat, kita mengenali bahwa bahkan udara yang kita hirup, udara internal, itu bukan milikku, ini bukan aku, dan ini bukan diriku. Bila seseorang melihatnya demikian sebagaimana adanya, dia menjadi tidak tertarik dengan elemen udara dan membuat pikirannya tanpa nafsu terhadap elemen udara. Selanjutnya, Buddha melanjutkan, dari saat ke saat, elemen udara eksternal terganggu. Udara itu menyapu hilang desa, kota, kota besar, wilayah, dan negara. Seperti yang terjadi dengan angin topan dan tornado. Di saat-saat lain, misalnya selama bulan terakhir dari waktu terpanas di 1 tahun, orang-orang mencari angin dengan kipas atau puputan, dan bahkan helai-helai jerami di tepian atap rumbia pun tidak bergerak. Perubahan-perubahan musim di dalam udara eksternal ini yang sudah kita alami bersama menjelaskan dengan gamblang elemen udara itu. Seberapapun besarnya itu terlihat tidak kekal, terkena kehancuran, kelenyapan, dan perubahan. Hal yang sama berlaku untuk elemen tanah, air, dan api di dalam tubuh dan di luar tubuh. Karena demikian halnya, Buddha bertanya, bagaimana dengan tubuh ini yang dilekati dengan keserakahan dan berlangsung hanya sekejap? Beliau mengingatkan bahwa tubuh kita pun terbentuk dari 4 elemen yang selalu hancur, lenyap, atau berubah. Maka beliau menyimpulkan, tidak ada yang dapat dianggap sebagai aku atau milikku atau diriku. Kita bermeditasi dengan tetrat kedua, yaitu kewaspadaan akan perasaan, untuk mengembangkan persepsi tentang kegembiraan, persepsi tentang kebahagiaan, persepsi tentang bentukan-bentukan mental, dan persepsi tentang tenangnya bentukan-bentukan mental. Persepsi-persepsi ini mengingatkan kita bahwa seperti tubuh, perasaan pun dapat dibagi lagi. Di suatu saat tertentu, kita dapat melihat hanya satu jenis perasaan, menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Sama seperti bentuk, perasaan pun muncul, tetap hadir beberapa saat, dan berlalu. Kita melatih diri untuk menganggap perasaan dengan cara tidak pilih-pilih seperti ini untuk memotong kepercayaan salah bahwa perasaan itu kokoh dan dapat diandalkan, atau bahwa perasaan yang menyenangkan akan selalu tetap menyenangkan. Alih-alih, kita mengembangkan kesadaran sederhana tentang perasaan apapun yang sedang muncul saat ini. Kita mengenali bahwa perasaan apapun hanyalah sebuah perasaan di antara banyak perasaan yang muncul dan berlalu. Dengan cara ini,
kita menunjukkan pada diri sendiri bahwa perasaan bukan aku dan tidak ada aspek diriku sendiri. Ketika perasaan-perasaan diamati dengan kewaspadaan yang gigih dan sepenuhnya sadar, bahkan rasa sakit yang kuat pun dapat dialami tanpa kebencian dan tanpa menginginkan kondisi-kondisi agar berbeda. Dengan cara yang mirip, kita melatih diri untuk melihat perasaan gembira dan bahagia yang muncul sebagai akibat dari meditasi kita sebagai sekedar bentukan-bentukan mental yang menjadi tenang jika kita memahaminya dengan kewaspadaan murni. Kita dapat juga menggunakan kewaspadaan akan bernafas untuk menjelajahi sifat pikiran. Pada umumnya, kita sadar akan pikiran hanya bila kita memperhatikan pemikiran, konsep, dan emosi yang muncul, tinggal untuk beberapa saat dan berlalu. Tetapi, bila pikiran ditenangkan dan dimantapkan oleh konsentrasi yang gigih, tajam, dan waspada, maka pikiran pun dilepas dan bergerak di luar segala konsep, termasuk konsep bergembira dan bersedih. Akhirnya, kita menggunakan nafas untuk bermeditasi tentang 4 poin penting dari Dhamma: ketidakkekalan, tanpa nafsu, penghentian, dan pelepasan atau meninggalkan. Di sini, kita memfokuskan pikiran pada sifat-sifat mental di dalam dan tentang dirinya sendiri. Dengan mengenali ketidakkekalan tentang segala sesuatu, kita mengalami tanpa nafsu. Tanpa nafsu berarti bahwa kita melihat realita sebagaimana adanya, dan kemudian bertindak secara bijak tanpa berusaha menolaknya. Tanpa nafsu tidak berarti bahwa kita mengabaikan korupsi, syakwasangka, diskriminasi, atau kesalahan-kesalahan moral lainnya. Kita melakukan apa yang kita bisa untuk membetulkan masalah-masalah yang kita lihat. Tetapi, sekaligus kita juga paham bahwa berbagai usaha kita ini hanyalah sebagian kecil dari kondisi yang bisa membuat berakhirnya masalah itu. Kita juga tahu bahwa ada beberapa aspek realita di mana kita tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Kita bertambah tua, kita kehilangan kekuatan, kita mati. Apa yang bisa kita lakukan tentang perubahan-perubahan ini? Semua itu adalah sifat alami realita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerimanya. Tanpa nafsu adalah penerimaan tanpa memilih terhadap realita sebagaimana adanya. Sikap tanpa nafsu akan membantu kita mencapai tujuan penghentian, pelepasan, atau meninggalkan semua keserakahan dan keresahan, serta pengembangan kewaspadaan khusus yang merupakan faktor pertama dari 7 faktor pencerahan. Tetapi, mungkin kita tidak perlu bermeditasi tentang 4 tetrat itu seluruhnya. Bahkan hanya tetrat pertama, kewaspadaan akan tubuh, saja sudah bisa cukup bagi seorang meditator untuk mengembangkan 7 faktor pencerahan. Tetapi, jika kita tidak berhasil mengembangkan 7 faktor melalui meditasi tentang kewaspadaan akan tubuh, kita bisa mencoba tetrat kedua. Jika kita tidak bisa mencapai semua faktor di akhir tetrat kedua, kita mencoba yang ketiga. Jika meditasi itu tidak membantu meraih tujuan kita lanjutkan ke tetrat keempat. Strategi ini mencerminkan pemahaman Buddha bahwa para meditator memang berbeda dalam kapasitas dan tingkat perkembangan spiritualnya. Meditasi tentang kewaspadaan akan 32 bagian tubuh yang padat dan cair sudah cukup lugas sehingga efektif untuk kebanyakan meditator. Tetapi, Buddha memperjelas bahwa 7 faktor pencerahan bisa muncul sebagai akibat dari meditasi kewaspadaan tentang yang manapun dari 4 tetrat itu. 7 faktor pencerahan. Kita bermeditasi tentang 4 landasan kewaspadaan untuk mengembangkan 7 faktor pencerahan.
Di Anapanasati Sutta, Buddha menjelaskan bagaimana masing-masing dari 7 faktor itu muncul secara berturutan, setiap tahap menuju tahap yang berikutnya. Kita mencapai faktor pertama, kewaspadaan. Ketika kita mengalami kewaspadaan yang tak terputus pada subjek meditasi apapun, seperti misalnya pada suatu bagian tubuh. Agar kewaspadaan kita bisa menjadi faktor pencerahan, kewaspadaan ini harus gigih, sepenuhnya sadar, dan bebas dari kemelekatan serta kebencian. Ketika kewaspadaan semacam ini bangkit, ia harus dikembangkan dengan praktek tanpa henti. Melalui praktek tanpa henti inilah, maka kewaspadaan mencapai pemenuhan sebagai faktor pencerahan. Ketika kewaspadaan tanpa henti sudah terbentuk, meditator memeriksa keadaan itu dengan kebijaksanaan dan mulai melakukan penyelidikan penuh ke dalamnya. Praktek dimulai dengan perhatian yang seksama untuk membedakan keadaan-keadaan pikiran dan dumadi yang benar dan salah, bajik dan tidak bajik, tercela dan tidak tercela, rendah dan tinggi, gelap dan terang. Tetapi, meditator tidak perlu membedakan keadaan-keadaan internal dan eksternal, yaitu keadaan yang muncul di dalam tubuh dan pikiran, serta yang eksternal bagi tubuh dan pikiran. Misalnya, meditator mungkin memilih menyelidiki kesadaran mata dan objek visual seperti misalnya bunga. Seperti yang sudah dikatakan, ketika bunga eksternal bertemu mata, kesadaran mata muncul secara internal. Ketika mata, bunga, dan kesadaran bertemu, kontak pun muncul. Kemudian, perasaan dan persepsi muncul di pikiran. Bahkan ketika muncul pun, bunga, mata, dan kesadaran itu sendiri sedang berubah dan berlalu. Dengan mengenali ketidakkekalan, kesenangan meditator dalam menikmati keindahan, keharuman, dan kesegaran bunga itu akan lenyap. Dari penyelidikan ini, meditator menyimpulkan bahwa mata internal dan kesadaran mata serta semua objek visual eksternal, seperti misalnya bunga dan gunung, adalah tidak kekal, penderitaan, dan tanpa diri. Ketika persepsi meditator tentang kebenaran ini makin dalam dan menjadi universal, faktor penyelidikan fenomena pun berkembang, yang akhirnya sampai pada pemenuhan sebagai faktor pencerahan. Sekarang, meditator melanjutkan penyelidikan dengan energi tanpa lelah. Dengan melakukan demikian, dia membangkitkan faktor pencerahan energi yang dengan praktek akan menjadi makin dalam dan membawa pada pemenuhan. Energi ini menyebabkan faktor keempat, kegembiraan atau kegiuran, muncul pada meditator, yang dengan praktek berulang akan sampai pada pemenuhan sebagai faktor pencerahan. Kegembiraan membuat tubuh dan pikiran tenang, dan ia membangkitkan, mengembangkan, dan membawa pada pemenuhan faktor pencerahan ketenangan. Ketika tubuh dan pikiran meditator menjadi tenang, perasaan senang membangkitkan konsentrasi meditator yang berkembang dan sampai pada pemenuhan sebagai faktor pencerahan konsentrasi. Akhirnya, meditator melihat secara dekat dan dengan ketenang-seimbangan pada pikiran yang terkonsentrasi demikian, dan membangkitkan, mengembangkan, dan membawa pada pemenuhan faktor pencerahan ketenang-seimbangan. Buddha juga menjelaskan bahwa meditator harus membedakan antara kesempatan-kesempatan yang sesuai dengan yang kurang sesuai untuk mengolah berbagai faktor pencerahan. Misalnya, ketika pikiran sedang malas, ini bukan waktu yang tepat untuk mengembangkan faktor pencerahan ketenangan, konsentrasi, atau ketenang-seimbangan. Buddha menggunakan analogi sederhana di Bojjhanga Samyutta untuk menjelaskan alasannya. Sama seperti ketika seseorang ingin membuat api kecil menyala besar. Jika dia memasukkan rumput basah,
daun hijau, dan ranting basah ke dalamnya, memercikinya dengan air, dan menaburkan tanah ke atas api itu, dia tidak akan dapat membuat api kecil itu membesar. Terjemahan Biku Bodhi. Sebaliknya, ketika pikiran sedang malas, meditator harus mengolah faktor pencerahan penyelidikan, energi, dan kegiuran yang membangkitkan dan mengangkat pikiran. Dengan cara yang sama, ketika pikiran sedang terlalu bergairah, ini bukan waktu yang tepat untuk bermeditasi dengan mengolah faktor pencerahan penyelidikan fenomena, energi, atau kegiuran. Sama seperti ketika seseorang ingin memadamkan api unggun yang besar. Jika dia memasukkan rumput kering, daun kering, dan ranting kering ke dalamnya, atau mengipasinya, dan tidak menaburkan tanah ke atasnya, dia tidak akan dapat memadamkan api unggun besar itu. Terjemahan Biku Bodhi. Sebaliknya, ketika pikiran sedang bergairah, meditator harus mengembangkan faktor-faktor yang menenangkan, seperti misalnya ketenangan, konsentrasi, dan ketenang-seimbangan. Melakukan hal ini, jelas Buddha, adalah seperti memasukkan rumput basah, daun hijau, dan ranting basah ke api unggun yang besar, menyemprotnya dengan air, dan menaburkan tanah ke atasnya. Dengan kata lain, dengan membangun landasan 10 persepsi ini, kita dapat mengembangkan 7 faktor atau kualitas yang kita butuhkan untuk mencapai pencerahan. Tetapi kita harus berhati-hati dan waspada. Kita harus menerapkan kebijaksanaan yang membedakan untuk menentukan kapan dan bagaimana mengembangkan masing-masing faktor, sementara menjaga pikiran agar tetap seimbang. Menggugahnya ketika pikiran sedang malas, dan menenangkannya ketika pikiran sedang terlalu bergejolak. Walaupun prosesnya mungkin tampak rumit dan tujuan kebebasan total dari penderitaan tampak sangat tinggi dan sulit diraih, persepsi ke-10 mengingatkan kita bahwa seluruh jalan menuju pembebasan bermula dengan kewaspadaan sederhana pada nafas masuk dan nafas keluar. Demikianlah berakhir sudah part 9 sekaligus mengakhiri pembacaan bagian 2. Pada part selanjutnya atau part 10, saya akan mulai membacakan bagian 3, meditasi tentang persepsi, dan mulai dengan bab 14, meditasi, ketidakkekalan, dan 6 objek indera. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang